Beliau tuh orang yang religius gitu. Jadi soal sholatnya selalu diingatin. Nggak jadi narik. Hah? Duitnya dong. Ya Allah, Beh. Kalau mau duit inget aja. Duit. Tuyul juga doyan. Beliau bintang besar, beliau seniman besar. Beliau sangat lengkap sebagai seorang seniman. Ya, dia berangkat dari seorang penyanyi, kemudian dia juga bermain, dia juga menyutradarai, dan dia juga menulis naskah. Artinya sangat lengkap. Benyamin satu ikon Betawi yang barangkali hanya ada dalam satu abad sekali. Kalau setahu saya marah kagak pernah marah ya almarhum ya. Kalau marah paling dia kesel. Gimana sih lu agak paling gitu. Jadi nggak pernah main tangan, nggak pernah. Meskipun almarhum tuh, jago silat kan, gitu jago silat. Tapi beliau nggak. Halo, halo Brandweb. Halo, pemadam kebakaran. Apa? Salah, gimana ini? Pabrik peti mati. Gedubrak ade, njot-njotan. Sayang disayang. Siapa tak kenal dengan Benyamin Sueb? Seniman legendaris dari Betawi ini lahir di Jakarta pada 5 Maret 1939. Ia merupakan tokoh yang disegani, khususnya bagi masyarakat Betawi. Seluruh karyanya, baik lagu dan film, kental dan dekat dengan kehidupan masyarakat Betawi. Kalau di Amerika ada nama Elvis Presley. Di Jakarta ada nama Benyamin Sueb. Siapa yang tak kenal dengan tokoh yang bisa bernyanyi, bermain film, menjadi pemain lenong, hingga menjadi pelawak ini? Saking besarnya nama Benyamin Sueb, namanya diabadikan menjadi museum dengan nama Taman Benyamin Sueb. Di tempat inilah karya dan peninggalan si Biang Kerok dapat disaksikan. Museum ini diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Museum ini dibangun untuk mengapresiasi karya dan jasa Benyamin Sueb sebagai seniman yang konsisten melestarikan budaya Betawi melalui kesenian. Adapun didirikannya ini adalah merupakan apresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada budayawan tokoh Betawi Bang Benyamin Sueb yang mengharapkan mempunyai wadah untuk mengeksplorasi kesenian Betawi dan sejarah dan budaya Betawi. Pokoknya kalau lagi dapat rezeki. Berbagai penghargaan atas karya filmnya juga dapat ditemui di museum ini, termasuk Piala Citra yang diraihnya pada 1972 dan 1976. Benyamin Sueb diberi gelar pahlawan nasional pada 2011. Ia mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra dan Bintang Budaya Paramadharma sebagai pahlawan nasional di bidang budaya. Aduh, kalau lagi dapat. Untuk mengapresiasi namanya, nama Benyamin Sueb juga dijadikan nama jalan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Jalan yang terhampar sekitar 4 km ini diresmikan pada 1995 pada masa Suryadi Sudirja menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lokasi Jalan Benyamin Sueb tak jauh dari rumah kelahiran dan tempat Benyamin menghabiskan masa mudanya. Di rumah inilah Benyamin muda merintis karirnya. Akses menuju ke rumah ini kini harus melalui gang sempit. Memiliki luas sekitar 300 meter persegi, rumah ini dihibahkan oleh Benyamin ke warga setempat dan dijadikan tempat berbagai kegiatan masyarakat. Benyamin tinggal di rumah ini bersama keluarganya hingga tahun 1978. Iya, almarhum Benyamin Sueb di mata keluarga ini udah kayak apa ya, kayak temen deh gitu ya. Jadi
kita tempat curhat, tempat ngobrol. Tetap ya almarhum seorang ayah kita juga akan hormati. Beliau meskipun demikian sangat egaliter, sangat objektif, sangat terbuka gitu. Jadi kadang-kadang almarhum tuh mau bikin film, lagu atau nanya juga sama anak-anak, ini gimana nih, gimana? Nah, minta masukan. Kalau kita kasih masukan juga almarhum terima juga. Jadi kalau ada masalah juga kan, ya kita bisa tempat curhat almarhum. Jadi jarang, kalau setahu saya marah kagak pernah marah ya almarhum ya. Kalau marah paling dia kesel, gimana sih lu kan, paling gitu. Jadi nggak pernah main tangan, nggak pernah. Meskipun almarhum tuh jago silat kan, gitu jago silat, tapi beliau enggak. Yang penting lagi denjaka, pantun ceplos pangkas ram labang di mana-mana. Salah satu peninggalan Benyamin Sueb yang diturunkan kepada generasi penerusnya hingga saat ini adalah Benz Radio. Lagu Dinda, karena lu pendengar setia gue yang gak pernah kemana-mana. Radio yang membahas segala macam tentang Betawi ini menggunakan logo wajah dan nama Benyamin Sueb. Radio ini didirikan saat masa kejayaan Benyamin Sueb pada tahun 1990. Flashback ke zaman dulunya Babe niatnya bikin di radio. Saya ingat banget dulu Babe bilang, ini Babe kalau ngomong atau nyanyi paling banter kedengeran tetangga doang katanya gitu. Artinya dia nyanyi paling kedengeran tetangga. Dia pengen ngomong atau nyanyi atau siar berkeseniannya lebih jauh. Jadi dia pakai media ini, makanya dibikinlah radio, Benz Radio ini yang sesuai dengan perjuangan budayanya dia gitu. Lahir di tahun 89, izin tahun 90 kita mengudara sampai sekarang. Alhamdulillah 32 tahun makin beseter. Tahu beseter ya? Bersinar. Semangat, yuk dengerin Kopi Betawi Saban Senin ampe. Kini, Benz Radio dikelola oleh anak dan cucu Benyamin. Mengudara di jalur 106,2 FM dengan budaya dan nuansa Betawi sangat kental di setiap kontennya. Inilah salah satu peninggalan Benyamin Sueb yang masih terjaga dan menjadi tempat mencari nafkah banyak orang hingga saat ini. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok kita ngarang ondel-ondel, nyok ondel-ondel ada anaknya, boy anaknya ngigel terin-teran, boy mak bapak ondel-ondel ngiping ser ngarang ke pengantin disunatin ser goyangnya asik dut-dutan dut. Semasa hidupnya, Benyamin Sueb telah memproduksi lebih dari 75 album musik dan bermain di 53 judul film. Merintis karir dari kesenian khas Betawi Gambang Kromong, karya Benyamin digemari oleh kebanyakan masyarakat, khususnya bagi orang Betawi. Menurut budayawan Betawi Yahya Andi, Benyamin Sueb dinilai berhasil mempopulerkan gambang kromong modern. Gambang kromong yang dikemas dengan lirik jenaka atau isu yang dekat dengan masyarakat, sehingga lebih cepat diterima oleh pendengar Benyamin Sueb kala itu. Benyamin itu kan memang artis aktor atau seniman serba bisa gitu ya. Dan dia merupakan salah seorang yang penting di dalam khasanah kesenian atau kebudayaan Betawi pada umumnya.
Jadi melalui keahliannya, melalui talentanya, melalui kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya, itu Betawi menjadi semakin megar gitu ya, semakin dikenal di kalangan nasional maupun di kalangan tanda petik internasional. Benyamin satu ikon Betawi yang barangkali hanya ada dalam satu abad sekali. Atau kemungkinan abad-abad mendatang orang-orang model Benyamin Sueb ini tidak diciptakan lagi oleh Tuhan gitu ya untuk Betawi. Barangkali begitu ya, kita kan bisa menduga-duga saya. Karena selama ini saya tidak melihat ada talenta yang kuat, bagaimana sekuat Benyamin ketika dia memulai karir di dunia kesenian. Hingga kini, tak ada jumlah pasti berapa lagu yang pernah diciptakan atau dinyanyikan oleh Benyamin Sueb. Namun diperkirakan ada lebih dari 500 lagu yang telah ditulis dan dinyanyikan oleh seniman yang memiliki julukan si Biang Kerok tersebut. Melekatnya julukan si Biang Kerok juga diadaptasi menjadi nama band oleh sebuah grup musik asal Jakarta yang membawakan lagu-lagu Benyamin Sueb. Biang Kerok Band beranggotakan 8 orang personil. Dibentuk tahun 2014, Biang Kerok Band masih konsisten hingga kini membawakan lagu-lagu Benyamin Sueb dimanapun mereka tampil. Sosok almarhum Haji Benyamin Sueb di mata personal, di mata pribadi saya adalah sosok seorang yang legendaris. Dia adalah sosok pahlawan lah yang bisa mengenalkan dunia bahwa di Indonesia itu adalah budaya, gitu, dengan keanekaragaman budaya. Gitu. Jadi dia menuangkan melalui karya-karyanya. Di mata gue sosok Babe Benyamin Sueb itu dia seorang legend. Dia aktor, artis, terus pokoknya multi talent banget. Gitu. Kalau kita bilangin sosok Babe Benyamin, di mata saya itu satu juga panutan buat saya, gitu ya. Panutannya buat posisi lagu-lagunya ya, terutama lagu-lagunya itu yang bikin saya jadi begini nih sekarang nih, jadi vokalis ya. Karena gue orang Betawi asli ya. Gue ngerasa ya karena dia orang Betawi juga, dia sangat ngangkat derajat seorang orang Betawi gitu. Berkat lagu-lagu almarhum Babe Benyamin Sueb, ya alhamdulillah sampai saat ini gue masih tetap eksis di atas panggung. Makna dari lagu-lagu atau karya-karyanya Haji Benyamin Sueb itu memasyarakat, artinya apa adanya gitu, apa adanya seperti di kehidupan masyarakat pada umumnya. Ya kadang-kadang apa yang udah dikeluarkan lewat lagu bisa terjadi di kemudian hari, kayak lagu Kompor Meledup ya, Jakarta kebanjiran, nggak tahu sekarang banjir terus, ya kan? Pengaruhnya di dunia musik di tanah air ya, tentunya di tanah air itu pengaruh benar. Ya alhamdulillah teman-teman senior pemusik pun mengakuin kalau lagu-lagu Babe Benyamin itu memang unik gitu ya, unik benar. Makanya kita kalau nyanyi atau bareng Biang Kerok selaku pelestari ya, pelestari band-band yang bawain lagu-lagu almarhum Babe Benyamin, selalu kita bikin seasli mungkin. Saya rasa sangat berpengaruh ya, musisi apalagi multi talenta seperti Haji Benyamin Sueb itu. Musiknya itu nggak hanya musik gambang kromong aja, musiknya multi, jadi ya banyak. Dia blues ada, terus rock ada, gitu, sampai dangdut ada, Melayu ada, semua digarap semua sama almarhum. Sangat berpengaruh karena dia sampai luar negeri ya, yang tahu gue gitu. Ya luar biasa menurut gue. Enggak cuma di Indonesia.
Tak sedikit pula komunitas yang mengecap diri mereka sebagai penggemar Benyamin Sueb. Salah satunya Benyamin Sueb Fans Club yang berdiri sejak 2012 silam. Wadah untuk menjalin silaturahmi bagi sesama penggemar tokoh Benyamin Sueb beserta karya-karyanya. Komunitas ini memiliki lebih dari 10.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, mayoritas dari anggota komunitas tersebut berdomisili di Jabodetabek. Sosok seorang almarhum sang maestro Betawi yaitu almarhum Haji Benyamin Sueb. Nah, bagi kami ya atau bagi saya itu walaupun saya tidak pernah gitu ya kan face to face bicara, tapi dengan kedekatannya dengan karya-karyanya ya alhamdulillah ya kan. Jadi Babe itu kayaknya bisa jadi panutan karena yang saya dengar juga dan saya baca dari buku-bukunya, Babe itu seorang religius ya kan, kemudian jujur. Jadi yang baik pokoknya kita panutan lah buat kita gitu. Jadi di mana sosok Babe itu ya buat kita ya buat panutan kita juga gitu. Tujuan dan dibentuknya BSF-nya ini jadi buat para fansnya Babe ya kan, mau tuh lagu-lagunya maupun karya-karya semuanya lah ya kan tentang Babe itu jadi bisa berkumpul jadi satu di BSFJ. Dan kegiatan-kegiatannya yaitu ada kegiatan rohani, sosial, budaya, dan olahraga semuanya. Pokoknya yang positif alhamdulillah. Silaturahmi tanpa batas slogan kita sih dari situ. Begitulah sosok Benyamin Sueb, pengaruhnya tetap menyebar hingga detik ini. Karyanya masih dinikmati oleh berbagai kalangan, tak lekang dimakan zaman. Kedekatan karya Benyamin Sueb akan realitas sosial masyarakat tercermin dari seberapa banyaknya penggemar setia yang masih meneladani karyanya hingga saat ini. Sekalian nih bersihin nih busi sama karburatornya. Bahasa Inggris lu fasih juga. Bahasa Inggris itu bahasa glodok. Nah kalau perlu kan tinggal minta sama Babe. Ayah kan nyetir. Kalau gitu lu dong mantra, lu yang pegang duit. Pakai dong akal, pakai rem apa kayak gitu. Ngomongnya aneh, dia bilang, Dul, pokoknya kalau ada apa-apa sama gue, si Dul lu terusin ya. Sekalian nih bersihin nih busi sama karburatornya. Bahasa Inggris lu fasih juga. Ketinggalan Inggris itu bahasa glodok. Nah kalau perlu kan tinggal minta sama Babe. Ayah kan nyetir. Kalau gitu lu dong mantra, lu yang pegang duit. Pakai dong akal, pakai rem apa kayak gitu. Siapa bilang anak Betawi pada ketike? Siapa bilang anak Betawi pada buaye? Benyamin Sueb mulai aktif bermain film sejak 1970. Ada sekitar 53 judul film yang turut diperani Benyamin Sueb. Yang paling modern tentu saja kala ia membintangi film Sidul Anak Sekolahan di tahun 90-an. Sidul kan mau jadi tukang insinyur, lo tahu nggak? Berperan sebagai Sabeni, ayah Sidul, Benyamin Sueb beradu akting dengan sejumlah artis kawakan Indonesia seperti Rano Karno, Cornelia Agatha, Maudy Kusnaidi, Mandra, Suti Karno, hingga Aminah Cendrakasih. Ya Allah deh. Kalau duit inget aja. Duit, tuyul juga doyan. Pengalaman beradu akting bersama Benyamin Sueb diakui menjadi pengalaman berarti bagi artis senior Rano Karno. Tak sedikit teladan dan profesionalitas dalam berkarya yang ia petik dari seniman dengan julukan wajah kampung rejeki kota tersebut. Yang ikonik dari film Sidul Anak Sekolahan tentu adalah pemeran utamanya, Sidul. Bang Haji Rano Karno, apa kabar Bang? Alhamdulillah Rio, sehat. Bang, kalau ngomongin almarhum Benyamin Sueb nih, ya. Sebenarnya seberapa besar sih peran beliau di film Sidul? Oke. Barangkali kalau Rio nanya tentang Babe, pasti Rio akan tahu bagaimana saya bermain dengan beliau di Sidul kan. Tapi sebetulnya perkenalan saya dengan beliau itu dari tahun 74. Jadi sejak kecil saya
sudah kenal beliau. Jadi dulu mungkin 71 saya main dalam film judulnya Sidul Anak Jakarta, Anak Betawi. Nah itu babenya adalah Benyamin. Nah jadi perkenalan saya dengan beliau tuh memang sejak kecil. Kemudian ada film yang namanya Cyrano, saya juga main dengan almarhum Benyamin. Tapi memang dalam tanda kutip akrabnya saya, itu memang Sidul Anak Sekolahan. Saya mulai dari tahun 92. Nah jadi terakhir Babe itu ikut cuman di 3 sequel ya, karena terus beliau ya meninggal dunia. Nah itulah artinya perkenalan saya dengan beliau sejak saya kecil. Bahkan rumah saya itu juga nggak jauh dengan rumah beliau. Kita sama-sama di daerah Kemayoran. Beliau di Haji Jiung, saya di Kepu Gang 7-nya nggak jauh lah. Artinya di daerah Proyek Senen, Pasar Senen sana. Nah jadi kalau kamu bilang bagaimana keterlibatan beliau di Sidul, ya, beliau sangat luar biasa ya. Orang mungkin tahu beliau hanya berperan sebagai Sabeni, sebagai Bapak Sidul. Namun sesungguhnya dia banyak memberikan masukan, konsep-konsep cerita, ide-ide cerita tentang bagaimana Sidul harus harus bergerak gitu loh. Nah jujur sebetulnya saya nggak tahu apa akan ada pertanyaan kamu. Setelah beliau meninggal, saya sebetulnya nggak sanggup untuk melanjutkan. Karena waktu itu konsep saya adalah modern ada di Sidul, tradisi ada di Babe. Sebetulnya Sidul itu cuma pola pikir, benturan pola pikir antara tradisi dengan budaya, dengan modern. Tradisinya di Benyamin, modernnya ada di Sidul. Nah begitu ini pergi, saya jujur waktu itu agak bingung. Goyang saya, apakah saya harus lanjutkan? Gitu kan. Ya cuman karena saya juga harus melihat, karena gini Rio, saya masih ingat tapi tanggalnya saya lupa. Tapi kejadiannya saya ingat. Waktu itu saya menjadi MC di sebuah stasiun besar. Live dari Jogja. Kemudian saya kira-kira baru tidur jam 12 lah. Nah jam 8 pagi tiba-tiba handphone saya bunyi. Yang telepon dia. Ngomongnya aneh. Dia bilang, Dul, pokoknya kalau ada apa-apa sama gue, Sidul lu terusin ya. Saya gue bilang, gue baru mau tidur. Bayangin saya baru tidur. Kemudian dia cuma ngomong gitu. Saya bilang, udah ntar sore saya pulang. Singkat kata saya tidur lah. Begitu saya tidur jam 2, telepon saya bunyi lagi. Saya dapat kabar beliau masuk ICU. Nah jadi antara saya mau teruskan, tapi ada amanah. Kalau ada apa-apa sama dia, Sidul harus dilanjutin. Itulah kira-kira dilematisnya gitu loh. Berarti seiring berjalannya itu kan Babe meninggal gitu, almarhum gitu. Tapi kalau sebagai orang yang pernah beradu akting, Bang Haji sendiri ngerasain apa sih tauladan atau nilai yang bisa diambil dari mendiang? Waduh, beliau itu bintang besar ya. Saya harus akui beliau bintang besar. Beliau seniman besar. Beliau sangat lengkap sebagai seorang seniman. Ya, dia berangkat dari seorang penyanyi, kemudian dia juga bermain. Dia juga menyutradarai dan dia juga menulis naskah, artinya sangat lengkap. Tapi dalam kebesaran dia tuh nggak pernah memperlihatkan kepada kita yang junior. Ya, gini loh, dia nggak pernah membuat garis. Ya saya minta maaf, ada beberapa artis yang populer sekarang dia nggak mau bergaul dengan yang, ya artinya newcomer. Kalau Babe nggak gitu, Babe nggak seperti itu. Jadi bayangin Rio, saya masih ingat pertama kali mau di syuting itu sebagai Jenab. Pertama kali dia datang, langsung dia berhadapan dengan Babe. Barangkali sama keringatnya seperti kamu sekarang. Jadi body, Bang, apa nggak ada adegan yang lain? Enggak, memang adegannya waktu itu dia ketemu sama Benyamin. Langsung. Dia grogi. Tapi itulah Benyamin. Dia bisa mengikuti irama Maudi. Menyelesaikan melihat situasi itu dia bisa membuat sehingga Maudi menjadi santai, Maudi menjadi Zainab. Sementara sebetulnya Zainab itu adalah tokoh yang tidak dia sukai, Babe sukai, karena Babe lebih senang sama Sarah gitu. Tapi dia bisa mengemasnya, kira-kira seperti itulah. Gitu. Dia seorang bintang besar, seniman besar, tapi dia selalu menghargai sesama profesi kita. Anak Betawi, ketinggalan zaman,
Sidul Anak Sekolahan barangkali menjadi film ikonik terakhir yang dimainkan Benyamin Sueb sebelum ia meninggal. Sosok Benyamin menjadi fenomenal dan panutan bagi banyak orang. Di mata keluarga, Benyamin selalu berpesan agar terus menjaga kejujuran dan keseimbangan kepentingan antara dunia dan akhirat. Lo senang kalau misalnya mobil gua nggak ada terus? Pesan-pesannya banyak ya. Beliau selalu bilang jujur, harus jujur, hidup harus jujur. Kalau nggak hancur loh gitu. Nah kalau mau selalu ini sih jadi panutan kita, jadi kita berpegang terus bahwa hidup ini kalau mau sukses dunianya ya ilmunya harus kita kuasain. Kalau mau akhirat ya kita juga harus tahu kuasain tentang ilmu agama. Jadi almarhum tuh imbang dunia akhiratnya gitu. Jadi nggak ngejar dunia gitu akhirnya ketinggalan atau akhirat dunia nggak, imbang almarhum tuh ya. Jadi kenapa Babe bisa sebesar ini karena memang integritasnya baik. Tidak mungkin seseorang akan bisa menjadi besar kalau memang tidak terpercaya. Jadi itu dari jujur, komitmen sama disiplin kerjanya itu. Ya ditambah lagi sama beliau kan yang tadi saya bilang religius, doanya nggak habis-habis kayak gitu. Nah pertanyaannya bukan nasihat sih, justru saya pengen ngomong sama Mas juga, kita semua dan saya semua kepingin sama seperti Babe gitu. Bisa dibayangin apa meninggalnya itu yang nganterin ribuan orang. Ya mungkin nggak seperti itu saya kan, saya bukan siapa-siapa memang anaknya, tapi saya kepingin akhir saya seperti Babe gitu aja. Kini aku sendiri. Benyamin Sueb berpulang pada 5 September 1995. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Raganya boleh saja mati, namun karyanya akan tetap abadi dan namanya akan tetap dikenal sebagai seniman legendaris dari Betawi.